Hai, selamat datang. Zaman sekarang tuh kita semua bisa jadi kreator kan? Cuma modal HP atau laptop, kita bisa banget bikin konten yang keren. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah ide-ide di kepala kamu jadi sebuah karya digital yang siap dilihat seluruh dunia. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih ngalamin hal ini? Kamu udah dapat foto yang sempurna, warnanya pas, momennya dapat. Pas di-upload ke media sosial, kok jadi pecah atau buram? Sering banget kan? Ini bukan salah kamera kamu loh. Ini semua tentang memahami dunia digital, tempat karya kamu bakal dipajang. Dan itulah yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Babak pertama perjalanan kita adalah ngertiin dulu panggungnya. Di mana sih kita bakal berkarya? Jawabannya ya di dunia media digital yang luas dan seru banget ini. Gampangnya gini deh. Media digital itu, ya semua yang kamu nikmatin di layar. Mulai dari artikel berita yang kamu baca, foto-foto di Instagram, podcast yang kamu dengerin, sampai video-video di TikTok. Semua itu pada dasarnya adalah gabungan dari banyak elemen yang dibungkus jadi satu file digital buat nyampein sebuah cerita atau pesan. Nah, ini nih yang bikin media digital itu keren banget. Beda sama media lama, yang ini tuh interaktif. Kamu bisa langsung komen, kasih feedback. Isinya juga multimedia, bisa gabungin macam-macam format jadi satu. Dan yang paling penting, bisa dibagikan cepet banget, nyampe ke orang di seluruh dunia cuma dalam hitungan detik. Oke, kita udah paham nih lapangan mainnya. Sekarang pertanyaannya, alat tempurnya apa aja? Apa aja sih yang kita butuhin buat mulai bikin sesuatu? Kamu mungkin bakal kaget betapa gampangnya buat mulai. Nah, ini yang paling penting. Buang jauh-jauh pikiran kalau kamu butuh software yang mahal dan ribet. Hambatan buat jadi kreator itu sekarang udah hampir nggak ada. Percaya deh, alat-alat terbaik itu seringkali udah ada di kantong kamu. Atau, ya, gratis. Contohnya nih, lihat deh. Buat bikin grafis cakep, ada Canva yang template-nya banyak banget. Buat video, CapCut udah jadi jagoannya anak TikTok. Karena emang gampang banget dipakainya. Bahkan buat audio, aplikasi perekam suara bawaan HP kamu itu udah lebih dari cukup buat mulai podcast pertama kamu. Oke, siap. Kita masuk ke bagian yang agak teknis sedikit. Tapi tenang, anggap aja kita lagi belajar bahasa rahasianya para kreator. Bahasa inilah yang bikin karya kamu kelihatan dan kedengeran sempurna dimanapun. Inti dari bahasa rahasia ini cuma satu kata, kompresi. Coba bayangin deh, kamu mau kirim lukisan gede lewat pos. Pasti digulung dulu kan biar muat. Nah, kompresi itu persis kayak gitu buat file digital. Dikecilin ukurannya biar bisa dikirim ngebut lewat internet. Nah, cara menggulung file ini ada dua. Ada yang namanya lossy, ini kayak rela ngebuang dikit-dikit data yang nggak terlalu kelihatan atau kedengeran, biar filenya jadi kecil banget. Cocok buat diupload ke medsos. Satunya lagi, lossless. Ini tipe perfeksionis. Nggak ada satupun data yang dibuang, jadi kualitasnya sempurna. Tapi ya filenya jadi lebih gede. Ini pilihannya para profesional. Terus prakteknya gimana? Nah, anggap aja slide ini contekan sakti kamu. Kalau mau upload foto ke media sosial, pakai JPG. Butuh logo yang belakangnya transparan, wajib PNG. Musik atau podcast, MP3. Dan buat hampir semua video yang kamu lihat online, itu udah pasti MP4. Gampang kan? Oke, paham udah, alat udah punya, bahasanya juga udah ngerti. Sekarang bagian paling serunya nih, kita gabungin semuanya buat bener-bener bikin sesuatu. Bikin konten itu nggak perlu ribet kok, cuma ada 4 langkah. 1. Siapin kanvasnya. 2. Masukin bahan-bahannya, gambar, tulisan, dan lainnya. 3. Poles dikit sana-sini biar kinclong. Terakhir yang keempat, simpan dan ekspor. Pilih format file yang benar yang udah kita bahas tadi, terus tinggal share deh. Bikin karya itu emang keren, tapi nge-share karya itu, nah, itu ada tanggung jawabnya. Ini bagian terakhir dan mungkin yang paling penting dari semuanya. Jadi kreator dan warga digital yang bijak. Ini yang perlu banget kita ingat. Setiap postingan, setiap komen, bahkan setiap kali like, itu semua ngebentuk jejak digital kita. Dan jejak ini sekali dibuat, susah banget loh dihapusnya. Terus gimana dong? Gampang, ini panduannya. Bagikan karya orisinal kamu, sebarin hal-hal positif, dan info dari sumber yang terpercaya. Tapi, jangan pernah bagikan konten berhak cipta, hoax, ujaran kebencian, dan yang paling bahaya, informasi pribadi. Entah itu punya kamu atau punya orang lain. Pada dasarnya, semuanya itu intinya cuma 4 hal ini. Saling hormat, tanggung jawab, jujur, dan empati. Coba deh, setiap kali mau pencet tombol unggah, pikirin 4 kata ini. Ini kayak kompas moral kita di dunia maya.
Nah, kita udah ngelewatin semuanya nih, dari ide sampai etika. Kamu sekarang udah punya ilmunya, udah punya alatnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya aku bikin konten? Tapi, konten apa yang mau aku ciptakan? Sebagai penutup, ingat ini ya, semua yang kamu bagikan secara online itu bakal jadi bagian dari warisan digital kamu. Jadi pastiin itu adalah sesuatu yang bisa kamu banggakan. Makasih banyak udah nyimak, sekarang giliran kamu buat berkarya.